Ketika membicarakan sejarah Korea kuno, maka periode tiga kerajaan Korea selalu menempati posisi yang sangat penting. Sebuah masa yang tidak hanya dikenal melalui peperangan antar kerajaan yang menentukan arah perkembangan semenanjung Korea, akan tetapi juga oleh serangkaian intrik politik yang merasuki kehidupan istana, merancang jalannya kekuasaan, dan seringkali menentukan nasib raja maupun kerajaannya sendiri. Ketiga kerajaan tersebut adalah Kerajaan Goguryeo di wilayah utara, Kerajaan Baekje di wilayah barat daya, dan Kerajaan Silla di wilayah tenggara. Meskipun sama-sama berjuang untuk mempertahankan dan memperluas wilayahnya, masing-masing dari kerajaan ini memiliki dinamika politik dan internal yang sangat kompleks. Serangkaian perebutan tahta, pertarungan antara faksi bangsawan, serta hubungan diplomatik yang dipenuhi dengan perhitungan yang licik menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ketiga kerajaan ini. Di luar batas kerajaan masing-masing, intrik pun juga meluas dalam hal diplomasi antar negara. Aliansi yang kerap kali dibangun seringkali hanya bersifat sementara dan dipenuhi dengan niat tersembunyi dan lantas mudah runtuh ketika kepentingan berubah. Kerajaan Goguryeo, Kerajaan Baekje, dan Kerajaan Silla tidak jarang menjalin hubungan dengan dinasti Tiongkok yang berkuasa pada masanya, baik sebagai seorang sekutu maupun sebagai seorang lawan. Mereka memanfaatkan kekuatan eksternal untuk kepentingan mereka masing-masing dan lantas memperkuat posisi internal mereka. Namun, langkah ini pun kerap memicu perpecahan politik di dalam negeri masing-masing karena tidak semua bangsawan menyetujui campur tangan asing dalam urusan dalam negeri mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah periode tiga kerajaan di tanah Korea. Sebuah periode yang tidak hanya melihat peperangan atau perluasan wilayah saja, akan tetapi juga harus menyingkap lapisan intrik politik yang tersembunyi di balik dinding istana. Dari perebutan tahta hingga manuver diplomasi antar kerajaan, dari pengaruh klan bangsawan hingga pengaturan pernikahan politik, semua itu pun membentuk satu jaringan rumit yang menjadi denyut nadi perjalanan sejarah Korea pada masa tersebut. Sebelum memasuki periode tiga kerajaan, dataran Korea telah terlebih dahulu dikuasai oleh dinasti Gojoseon. Kerajaan Gojoseon yang diyakini berdiri sejak awal abad milenium pertama, jadi salah satu entitas politik tertua di semenanjung Korea dan Manchuria. Pusat kekuatannya berada di wilayah barat laut semenanjung hingga dataran Sungai Liao. Namun menjelang abad kedua sebelum Masehi, Gojoseon mengalami pelemahan internal yang sangat serius. Struktur politik kerajaan semakin rapuh akibat konflik antar bangsawan lokal, lemahnya otoritas raja, serta tekanan eksternal dari ekspansi dinasti Han di Tiongkok. Puncak krisis pun terjadi pada tahun 108 sebelum Masehi ketika dinasti Han menyerang dan menghancurkan dinasti Gojoseon. Kekalahan ini pun menyebabkan wilayah kerajaan terbagi menjadi 4 komanderi Han, yakni Lelang, Swantu, Zenfan, dan juga Lingtun. Dari keempatnya, Lelang menjadi yang paling berpengaruh karena berfungsi sebagai pusat administrasi Han yang mengendalikan politik, ekonomi, dan juga kebudayaan wilayah semenanjung bagian utara. Keruntuhan Gojoseon lantas meninggalkan kekosongan kekuasaan yang cukup luas di luar kendali langsung komanderi Han. Dari kekosongan inilah muncul dinamika politik baru yang kelak melahirkan tiga kerajaan Korea. Pasca jatuhnya Gojoseon, wilayah semenanjung dihuni oleh sejumlah kelompok suku yang dikenal dalam catatan Tiongkok sebagai Samhan yang berisikan suku-suku seperti Mahan, Jinhan, dan Byeonhan di wilayah selatan, serta kelompok Bueo, Okjeo, dan Dongye, dan sisa-sisa aristokrasi Gojoseon di wilayah utara. Bueo sendiri berkembang di wilayah Manchuria Utara dan menjadi salah satu kekuatan yang berperan penting dalam pembentukan Goguryeo. Sementara itu, Okjeo dan Dongye meskipun tidak sebesar Bueo berperan sebagai entitas transisi yang memberikan kontribusi budaya dan militer pada kerajaan yang muncul kemudian. Di lain sisi, Mahan, Jinhan, dan Byeonhan merupakan konfederasi suku di wilayah selatan semenanjung Korea yang mereka menjadi basis awal terbentuknya Baekje dan juga Xia. Proses transformasi dari konfederasi menuju kerajaan dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu pertama ketidakstabilan politik akibat dominasi Han yang mendorong suku-suku lokal untuk mencari pemimpin yang kuat. Kedua, kontak budaya dengan Tiongkok, terutama melalui komanderi Lelang yang memperkenalkan sistem administrasi, pertanian maju, dan juga hierarki politik. Serta yang ketiga adalah persaingan antar suku yang menuntut organisasi politik lebih terpusat demi pertahanan dan ekspansi wilayah. Dari kondisi inilah lahir entitas politik yang lebih kuat dan stabil, di antaranya adalah Kerajaan Goguryeo yang tumbuh dari tradisi militer Bueo di wilayah utara.
Kerajaan Baekje yang berasal dari Konfederasi Mahan di wilayah Barat Daya, serta Kerajaan Silla yang berakar dari Jinhan di wilayah Tenggara. Yang pertama adalah Kerajaan Goguryeo. Kerajaan Goguryeo muncul sebagai salah satu dari 3 kerajaan besar Korea dan menjadi yang pertama berkembang secara signifikan di antara ketiganya. Pendirinya adalah Jumong, seorang tokoh legendaris yang berhasil menyatukan kelompok-kelompok kecil di wilayah timur laut semenanjung Korea serta daerah Manchuria. Dari pusat awalnya di Jeolbon, ia membangun fondasi politik dan militer yang kuat serta menjadikan Goguryeo sebagai entitas kerajaan yang solid. Pada tahap awal, kerajaan ini menegakkan kekuasaannya melalui struktur pemerintahan yang terorganisir dengan raja sebagai otoritas yang didukung oleh para bangsawan dan juga pihak militer. Lokasi strategis di sekitar Sungai Yalu memberikan keuntungan geografis untuk pertahanan sekaligus jalur ekspansi. Goguryeo pun berkembang pesat dengan menguasai wilayah perbukitan dan pegunungan yang sulit untuk ditembus dan menjadikannya sebagai benteng alami yang sukar untuk ditaklukkan. Perluasan wilayah pun menjadi ciri penting dalam pertumbuhan Goguryeo. Kerajaan ini memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah sekitar dengan menaklukkan suku-suku dan kelompok kecil yang sebelumnya bertindak independen. Kekuatan militer yang menjadi kunci dominasi dan pasukan Goguryeo terkenal dengan disiplin serta strategi perangnya. Ekspansi ini pun tidak hanya memperkuat posisi politiknya, tetapi juga membuka akses terhadap sumber daya dan jalur perdagangan yang berhasil memperkaya kerajaan. Selain kekuatan militer, Goguryeo juga mengembangkan kebudayaan yang khas. Sistem hukum dan administrasi pun diperkuat, sementara masyarakat diorganisir dalam struktur yang mendukung stabilitas kerajaan. Agama serta kepercayaan lokal dipadukan dalam kehidupan sosial dan berhasil membentuk identitas budaya yang berbeda jika dibandingkan 2 kerajaan lainnya, yakni Kerajaan Baekje dan juga Kerajaan Silla. Pada perkembangannya, Goguryeo menjadi kerajaan yang dominan dan sering terlibat dalam persaingan dengan dinasti Tiongkok maupun kerajaan-kerajaan tetangganya. Dari masa awal kemunculannya, Goguryeo menunjukkan daya tahan, kemampuan militer, serta sistem pemerintahan yang kokoh yang kelak menjadikannya kekuatan utama dalam periode 3 kerajaan. Kerajaan kedua yang muncul pada periode 3 kerajaan Korea adalah Kerajaan Baekje. Baekje muncul sebagai salah satu dari 3 kerajaan Korea melalui serangkaian proses pembentukan politik dan ekspansi yang berlangsung pada akhir abad ke-3 Masehi. Pada masa awalnya, wilayah inti Baekje terbentuk di sekitar daerah barat daya semenanjung Korea, terutama di wilayah lembah Sungai Han yang sangat strategis. Posisi geografis ini pun memberikan keuntungan dalam hal pertanian, perdagangan, serta jalur komunikasi dengan Tiongkok dan wilayah pesisir Laut Kuning. Dari titik awal itu, komunitas-komunitas kecil yang sebelumnya terpecah mulai disatukan di bawah otoritas penguasa lokal yang kemudian berkembang menjadi dinasti kerajaan. Kerajaan ini pun didirikan oleh sekelompok keturunan Goguryeo yang pindah ke selatan dipimpin oleh tokoh yang kemudian dikenal sebagai Raja Onjo. Dari pusat awalnya, kekuasaan Baekje diperkuat dengan penguasaan atas kelompok-kelompok politik kecil di sekitarnya sehingga lahirlah struktur kerajaan yang lebih terorganisir. Dalam masa perkembangannya, Baekje tidak hanya bergantung pada militer saja, akan tetapi juga menata sistem administrasi yang memudahkan pengendalian wilayah yang baru. Sejak awal, kerajaan ini menunjukkan kecenderungan untuk memperluas kekuasaan ke arah barat daya hingga mencapai wilayah pesisir dan menjalin hubungan dengan daratan Tiongkok. Pertumbuhan Baekje pun juga dipengaruhi oleh hubungan dagang dan diplomatik. Akses langsung ke jalur laut mempermudah interaksi dengan dinasti Han akhir serta kerajaan-kerajaan di wilayah Tiongkok Selatan. Dari sana, Baekje memperoleh teknologi, sistem tulisan, serta unsur kebudayaan yang memperkuat legitimasinya sebagai negara yang berdaulat. Dalam bidang politik, sistem bangsawan terbentuk dan memainkan peranan penting dalam mengatur pemerintahan serta mendukung ekspansi. Di sisi militer, Baekje juga membangun kekuatan yang memungkinkan perluasan wilayah hingga ke daerah-daerah seperti Chungcheong dan juga Jeolla. Pusat pemerintahannya berada di wilayah Wiryeseong dan menjadi simbol kekuatan politik kerajaan. Lokasi itu pun juga menempatkan Baekje dalam posisi yang bersaing langsung dengan Goguryeo di wilayah utara dan juga Silla di wilayah timur. Setelah kerajaan Goguryeo dan kerajaan Baekje, ada juga kerajaan Silla. Munculnya kerajaan Silla bermula dari konsolidasi kekuasaan kelompok bangsawan lokal yang terpusat di wilayah Tenggara semenanjung Korea, khususnya di lembah Gyeongju. Pada tahap awal, kekuatan politik Silla berawal dari konfederasi kecil yang dipimpin oleh suku-suku yang berpengaruh. Dan dari situ, terbentuk suatu struktur pemerintahan yang semakin stabil melalui pengangkatan pemimpin yang diberi gelar sebagai Isageum. Gelar ini pun kemudian menjadi simbol kekuasaan raja-raja awal Silla yang mengendalikan komunitas-komunitas agraris dan militer di sekitar lembah tersebut.
Proses transformasi menuju kerajaan ditandai dengan penguatan institusi politik dan pengakuan legitimasi kepemimpinan oleh aristokrat setempat. Dinamika internal antar suku berperan penting dalam mendorong terbentuknya satu pusat kekuasaan yang tunggal. Pada masa awalnya, posisi raja sangat dipengaruhi oleh kompromi antar kelompok bangsawan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, monarki Silla mengukuhkan otoritasnya melalui sistem pewarisan yang lebih teratur. Perkembangan simbol kerajaan pun juga menjadi faktor yang sangat krusial. Gelar penguasa mengalami perubahan bertahap dari Isageum menjadi Maribgan yang menandakan kedudukan lebih tinggi dan juga berdaulat. Perubahan ini pun merefleksikan pergeseran Silla dari sebuah konfederasi kecil menuju kerajaan dengan struktur yang lebih kompleks dan setara dengan kerajaan Goguryeo dan juga kerajaan Baekje. Konsolidasi ini pun diperkuat dengan penyusunan hierarki kebangsawanan yang ketat dan dikenal sebagai sistem bone rank dan menjadi dasar stratifikasi sosial serta menentukan peran politik maupun birokrasi. Keberhasilan kerajaan Silla dalam memperkuat posisinya juga ditopang oleh pembangunan kota Gyeongju sebagai pusat pemerintahannya. Kota ini pun menjadi simbol identitas kerajaan dan pusat dari aktivitas politik, ekonomi, serta keagamaan negara ini. Dengan keberadaan istana, kuil dan juga pemakaman kerajaan, Gyeongju pun berkembang menjadi lambang stabilitas kerajaan Silla. Militer pun juga turut memegang peranan penting dalam terbentuknya kerajaan ini. Munculnya kelompok-kelompok elit seperti Hwarang berakar dari tradisi bela diri dan organisasi pemuda bangsawan yang dibentuk untuk memperkuat disiplin serta loyalitas kepada kerajaan. Hal ini pun membantu memperluas kontrol kerajaan Silla atas wilayah sekitarnya sehingga kerajaan ini tidak hanya bertahan akan tetapi juga bersaing dengan Goguryeo dan juga Baekje. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Silla berhasil memanfaatkan posisinya yang relatif terlindungi secara geografis di Tenggara untuk membangun fondasi politik yang stabil. Kondisi ini pun memungkinkan kerajaan untuk mengembangkan administrasi, militer, serta jaringan diplomasi. Kehadirannya sebagai salah satu dari 3 kerajaan utama di wilayah semenanjung Korea juga menandai babak baru dalam perjalanan sejarah Korea kuno, di mana kerajaan Silla berkembang dari konfederasi sederhana menjadi kekuatan politik yang mampu memainkan peranan besar dalam perebutan dominasi kawasan. Selain 3 kerajaan tersebut, ada juga Konfederasi Gaya. Konfederasi Gaya merupakan sebuah entitas politik yang muncul di wilayah lembah Sungai Nakdong dan daerah pesisir selatan semenanjung Korea pada masa berkembangnya 3 kerajaan besar, yakni Goguryeo, Baekje, dan juga Silla. Tidak seperti 3 kerajaan tersebut yang berkembang menjadi struktur monarki sentralistik, Konfederasi Gaya terbentuk sebagai sebuah kumpulan negara kota yang bersifat konfederal. Setiap entitas di dalamnya memiliki penguasa sendiri, namun terikat dalam jaringan politik, ekonomi, dan juga militer yang longgar. Pusat kekuatan konfederasi ini berada di wilayah Gyeongguan. Dari situlah muncul hegemon yang mampu mempersatukan entitas-entitas lebih kecil seperti Daegaya, Aragaya, Seongsan Gaya, Goryeo Gaya, dan beberapa komunitas kecil lainnya. Kekuatan utama yang memungkinkan terbentuknya konfederasi ini adalah posisi strategis wilayahnya yang berada di jalur perdagangan laut antara semenanjung Korea, Jepang, serta Tiongkok bagian selatan. Hal ini berhasil memberikan Konfederasi Gaya keuntungan besar dalam mengembangkan budaya logam, terutama dalam produksi besi. Produksi dan perdagangan besi inilah yang menjadikan Konfederasi Gaya memiliki peranan yang penting dalam keseimbangan kekuatan kawasan. Besi dari Konfederasi Gaya berhasil diperdagangkan ke Yamato Jepang dan digunakan untuk senjata, alat pertanian, dan juga kebutuhan untuk upacara. Jalur distribusi ini pun memperkuat legitimasi politik para penguasa Konfederasi Gaya sekaligus menjadikan mereka mitra penting bagi kerajaan tetangga. Namun sifat konfederatif yang longgar membuat Gaya tidak pernah memiliki satu otoritas tunggal sekuat kerajaan lainnya. Kekuasaan seringkali berpusat pada aliansi antar penguasa lokal yang bergeser seiring kekuatan ekonomi dan militer masing-masing pusat. Munculnya Konfederasi Gaya juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan pertahanan yang kolektif. Letak wilayahnya yang berada di antara Silla dan Baekje menuntut terbentuknya koordinasi untuk menjaga eksistensi politik. Dengan adanya ancaman dari kerajaan tetangga yang lebih besar, konfederasi menjadi sarana mempertahankan otonomi melalui kerjasama militer meskipun persatuan ini tidak selalu berjalan dengan stabil. Dan seiring berjalannya waktu, Gyeongguan Gaya sebagai pusat awal mulai kehilangan dominasinya dan muncul Daegaya sebagai kekuatan baru yang lebih berpengaruh. Pergeseran ini pun menandai dinamika internal konfederasi di mana masing-masing entitas terus bersaing sekaligus bekerja sama dalam menghadapi tekanan eksternal.
Pada akhirnya, ketidakmampuan Konfederasi Gaya untuk menyatukan struktur politik yang kuat menyebabkan konfederasi ini semakin terdesak oleh ekspansi kerajaan Silla. Meskipun demikian, keberadaan Konfederasi Gaya berhasil memberikan kontribusi penting dalam perkembangan jaringan perdagangan dan juga teknologi logam di wilayah Semenanjung Korea, sekaligus menjadi salah satu faktor pembentuk dinamika politik dalam periode tiga kerajaan Korea. Sejak abad pertama hingga abad ketiga Masehi, ketiga kerajaan mulai berinteraksi dalam lingkaran konflik dan juga aliansi. Masing-masing kerajaan memiliki kepentingan berbeda, di mana kerajaan Goguryeo berambisi untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah Semenanjung Korea dan juga Manchuria. Kerajaan Baekje ingin menguasai jalur perdagangan serta dataran subur di wilayah barat, sementara itu kerajaan Silla berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dari tekanan dua kerajaan besar itu. Pada periode tersebut, konflik awal terjadi dalam bentuk serangan perbatasan dan perebutan benteng-benteng strategis. Kerajaan Goguryeo dengan kekuatan militernya yang lebih agresif seringkali melancarkan invasi ke wilayah barat daya Semenanjung Korea sehingga memicu bentrokan langsung dengan kerajaan Baekje. Sementara kerajaan Silla yang saat itu masih lemah secara militer berusaha menjalin persekutuan sementara dengan kedua belah pihak untuk menjaga stabilitas internalnya. Namun kondisi geografis memaksa kerajaan Silla untuk menghadapi tekanan ganda dari kerajaan Baekje di barat dan Goguryeo di utara. Konflik ini pun dimulai dengan rivalitas yang terjadi antara kerajaan Goguryeo dan kerajaan Baekje. Rivalitas antara kerajaan Goguryeo dan kerajaan Baekje merupakan salah satu poros utama dalam sejarah panjang periode tiga kerajaan Korea. Kedua kerajaan ini tidak hanya berhadapan dalam medan peperangan saja, akan tetapi juga bersaing dalam pengaruh politik, kontrol ekonomi, dan juga legitimasi kultural atas Semenanjung Korea serta wilayah sekitarnya. Persaingan tersebut pun berlangsung selama berabad-abad lamanya dan seringkali melibatkan kekuatan eksternal seperti kekuatan dari Tiongkok dan juga kekuatan dari Jepang. Sejak awal, kedua kerajaan memperlihatkan dinamika ekspansi yang saling bertentangan. Kerajaan Goguryeo yang berkembang pesat di bagian utara dan timur Laut Semenanjung Korea, sementara Baekje memperluas kekuasaannya ke wilayah barat daya. Pusat kekuatan yang berbeda ini pun menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, terutama terkait jalur perdagangan dan kendali atas wilayah strategis di sepanjang Sungai Han. Wilayah sungai tersebut menjadi salah satu titik perseteruan paling menentukan karena memiliki arti politik, ekonomi, sekaligus simbolis bagi supremasi di Semenanjung Korea. Pada abad keempat Masehi, rivalitas pun semakin memanas ketika kedua kerajaan melakukan kampanye militer besar-besaran untuk memperluas pengaruhnya masing-masing. Kerajaan Goguryeo di bawah Raja Gwanggaeto berhasil menaklukkan banyak benteng dan lantas memperluas kekuasaannya hingga mencakup wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Baekje. Hal ini pun menandai awal periode di mana kerajaan Goguryeo memegang keunggulan militer dan dapat menekan Baekje. Kekalahan kerajaan Baekje dalam serangkaian pertempuran besar tidak hanya menggerus wilayahnya saja, akan tetapi juga melemahkan kestabilan internal dan mengurangi gengsi politiknya di mata kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Baekje pun, meskipun terdesak, tetap mampu mempertahankan struktur kerajaan yang kuat. Aliansi dengan dinasti Jepang, yakni Yamato, dan hubungan diplomatik dengan dinasti Tiongkok menjadi strategi utama untuk menyeimbangkan dominasi Goguryeo. Hubungan erat antara Baekje dengan Jepang bahkan melibatkan pertukaran teknologi, kebudayaan, hingga pengiriman tokoh-tokoh berpengaruh yang membawa ajaran Buddhisme dan keahlian dalam seni serta ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, kerajaan Baekje mampu membangun jaringan diplomasi yang melampaui Semenanjung Korea sekaligus mengimbangi tekanan militer dari wilayah kerajaan Goguryeo. Pertempuran berulang terjadi di sepanjang Sungai Han dan menjadi sorotan utama. Sungai ini bukan hanya sekedar sebagai jalur transportasi, melainkan titik sentral yang menentukan siapa yang menguasai akses ekonomi dan politik di Semenanjung bagian tengah. Goguryeo berkali-kali berusaha untuk menguasai daerah ini, karena pengendaliannya berarti mampu melemahkan kekuatan inti dari kerajaan Baekje. Sementara itu, kerajaan Baekje melihat penguasaan wilayah tersebut sebagai sebuah syarat mutlak untuk mempertahankan eksistensinya. Rivalitas juga berlanjut dengan dimensi kultural, di mana Goguryeo menekankan citra sebagai kerajaan militer yang tangguh dengan tradisi aristokrasi yang kuat, sedangkan kerajaan Baekje menonjolkan diri sebagai pusat seni dan juga budaya yang halus serta berpengaruh. Persaingan ini pun menumbuhkan perbedaan karakteristik yang mencolok di antara kedua kerajaan tersebut, namun sekaligus memperkaya dinamika peradaban di wilayah Semenanjung Korea. Dalam beberapa periode, ada upaya diplomasi, akan tetapi kebanyakan berujung dengan konflik terbuka. Pada sekitar abad ke-5 hingga abad ke-6, kedua kerajaan terus bersitegang
meskipun ada pergantian penguasa dan kondisi internal yang berubah. Goguryeo menghadapi ancaman dari wilayah utara oleh bangsa steppe dan tekanan dari dinasti Tiongkok, akan tetapi tetap menjaga agresinya terhadap kerajaan Baekje. Di sisi lain, kerajaan Baekje juga melakukan upaya konsolidasi dan memperkuat aliansi dengan Silla untuk melawan tekanan Goguryeo. Kolaborasi Baekje dan Silla sesekali berhasil memukul balik kerajaan Goguryeo, namun kerjasama ini bersifat rapuh karena kerajaan Silla juga memiliki ambisi ekspansinya sendiri. Saingan bilateral Goguryeo dan juga Baekje seringkali dimanfaatkan oleh Silla untuk memperluas pengaruhnya dengan memainkan posisi sebagai penyeimbang. Goguryeo dan Baekje yang terjebak dalam konflik panjang justru memberi ruang bagi Silla untuk bangkit hingga akhirnya menjadi faktor penentu dalam runtuhnya keseimbangan kekuatan di wilayah semenanjung Korea. Selain rivalitas di antara kerajaan Goguryeo dan kerajaan Baekje, terdapat juga peran penting dari kerajaan Silla dalam menyeimbangkan konflik di antara ketiganya. Dalam dinamika politik dan militer periode 3 kerajaan Korea, Silla memainkan peranan yang unik sekaligus menentukan. Kerajaan ini tidak selalu menjadi pihak terkuat dalam hal militer jika dibandingkan Goguryeo ataupun Baekje, akan tetapi kemampuan diplomasi, strategi aliansi, serta pemanfaatan situasi geopolitik membuatnya berfungsi sebagai faktor penyeimbang dalam konflik berkepanjangan di wilayah semenanjung Korea. Silla sendiri yang terletak di bagian tenggara semenanjung Korea relatif jauh dari jalur utama konflik antara Goguryeo dan juga Baekje yang lebih sering berhadapan secara langsung. Kondisi geografis ini memberi keuntungan strategis karena Silla bisa menghindari benturan frontal dalam skala yang besar pada tahap-tahap awal. Sebagai gantinya, Silla memposisikan diri untuk memainkan peranan penyeimbang, yakni beraliansi dengan sekutu satu kerajaan saat tertekan, lalu menggeser dukungannya ketika konstelasi berubah. Misalnya saja, ketika Baekje berusaha memperluas kekuasaannya ke wilayah timur, Silla menjalin kesepakatan dengan Goguryeo untuk mengimbangi dominasi Baekje. Namun saat Goguryeo menekan terlalu jauh, Silla bisa membalikkan dukungan dengan membangun hubungan lebih dekat dengan Baekje atau bahkan melibatkan kekuatan luar seperti dinasti Tang dari wilayah Tiongkok. Pergeseran orientasi ini tidak hanya mempertahankan eksistensi Silla, akan tetapi juga mencegah salah satu kerajaan lain mencapai dominasi penuh atas semenanjung Korea. Silla sendiri memahami bahwa keseimbangan kekuatan di semenanjung Korea harus dijaga agar ia tidak terserap oleh kerajaan yang lebih besar. Oleh karena hal tersebut, dalam banyak kesempatan, kerajaan Silla justru mengambil keuntungan dari keletihan Goguryeo dan juga Baekje yang terus berperang. Di saat kedua kerajaan besar itu sibuk menguras sumber daya mereka masing-masing untuk perebutan wilayah di perbatasan barat dan utara, kerajaan Silla memperkuat struktur internal, membangun militer, serta memperluas kendali ke wilayah selatan dan timur yang lebih stabil. Strategi ini pun berhasil membuat Silla tumbuh dalam ruang aman yang tidak dimiliki oleh Baekje maupun Goguryeo. Dengan demikian, meskipun awalnya dianggap lebih lemah, Silla perlahan-lahan menjadi pemain yang memiliki cadangan sumber daya dan juga energi yang lebih besar jika dibandingkan dengan kedua rivalnya yang sering berperang. Salah satu wujud paling nyata dari fungsi penyeimbang Silla adalah keberhasilannya dalam menjalin aliansi dengan dinasti Tang. Silla menyadari bahwa kekuatan internalnya saja tidak cukup untuk menghentikan ambisi Goguryeo dan juga Baekje secara sekaligus. Oleh karenanya, aliansi lintas regional menjadi strategi cerdas yang mengubah keseimbangan kekuatan. Kerjasama militer antara Silla dan juga dinasti Tang tidak hanya menekankan dominasi Baekje, tetapi juga membuka jalan untuk menghancurkan Goguryeo pada tahap-tahap akhir. Keputusan ini pun menempatkan Silla sebagai katalis perubahan besar dari hanya sekedar penyeimbang pasif yang menjaga keseimbangan di dalam semenanjung Korea dan menjadi faktor aktif yang menentukan hasil akhir dari konflik tiga kerajaan. Dengan dukungan dinasti Tang, kerajaan Silla berhasil menyatukan sebagian besar semenanjung Korea di bawah kendali tunggal untuk pertama kalinya. Silla juga memiliki keahlian dalam menjaga keseimbangan melalui diplomasi yang fleksibel. Aliansi dengan Goguryeo atau Baekje tidak pernah dimaksudkan untuk jangka panjang, melainkan sebagai sarana untuk menekan salah satu pihak agar tidak terlalu dominan. Silla juga memelihara hubungan semacam ini dengan cara memberikan keuntungan sementara, misalnya dukungan dalam pertempuran tertentu, namun selalu memastikan tidak sampai menjadi subordinat. Polanya sendiri bisa dibilang konsisten, di mana saat salah satu kerajaan mulai menunjukkan tanda dominasi, Silla pun mengubah arah kebijakan luar negerinya. Dengan cara ini, Silla berperan sebagai penyeimbang internal yang menghalangi pembentukan hegemoni tunggal. Selain menghadapi ancaman langsung dari tiga kerajaan besar, Silla juga harus menyeimbangkan hubungannya dengan kekuatan luar. Goguryeo memiliki hubungan erat dengan wilayah Manchuria, sementara Baekje menjalin kedekatan dengan Jepang. Di sisi lain, Silla memainkan peranan penting sebagai penghubung antara semenanjung Korea dan juga wilayah Tiongkok, terutama dinasti Tang.
Dengan demikian, Silla bukan hanya penyeimbang dalam lingkup internal Korea saja, akan tetapi juga menjadi poros yang mengatur keseimbangan antara pengaruh eksternal. Peran ini pun sangat penting karena memastikan bahwa tidak ada satu kerajaan yang bisa memanfaatkan secara penuh dukungan asing untuk mendominasi. Misalnya saja, kedekatan Beiji dengan Jepang sering diimbangi oleh aliansi Silla dengan dinasti Tang. Dengan cara ini, secara tidak langsung, Silla berhasil menahan ekskalasi kekuatan eksternal yang bisa mengganggu keseimbangan di wilayah semenanjung Korea. Periode 3 Kerajaan Korea mencapai fase penentu pada sekitar abad ke-7 Masehi. Goguryeo, Beiji, dan juga Silla yang selama berabad-abad saling bersaing dalam supremasi politik dan juga militer di semenanjung Korea serta wilayah Manchuria pada akhirnya memasuki tahap akhir yang ditandai oleh serangkaian perang besar, aliansi strategis, dan runtuhnya dua kerajaan hingga meninggalkan Silla sebagai kekuatan tunggal. Memasuki abad ke-7, kerajaan Beiji yang terletak di bagian barat daya semenanjung Korea semakin melemah di ujung periode 3 kerajaan. Pemerintahan Raja Uija menandai babak akhir dari kerajaan ini. Pada awal kekuasaannya, Uija berusaha untuk memperkuat peran bangsawan lokal dan memperluas pengaruh politiknya. Ia melakukan beberapa serangan ke wilayah Silla dan memanfaatkan konflik internal yang saat itu tengah melanda tetangganya tersebut. Namun sikap ekspansionis dari Raja Uija justru memperburuk hubungan dengan Silla yang kemudian berbalik mencari sekutu baru. Kebijakan pajak yang berat, tekanan terhadap masyarakat pedesaan, serta perselisihan di kalangan para bangsawan turut memperlemah basis kekuasaan. Sementara itu, kerajaan Silla pada masa itu dipimpin oleh Ratu Seondeok dan kemudian Raja Muyeo. Mereka sadar bahwa menghadapi Beiji dan Goguryeo secara bersamaan akan sulit terlaksana, sehingga diplomasi dengan dinasti Tang dijalin dengan sangat intens. Dinasti Tang di bawah Kaisar Taizong dan kemudian Kaisar Gaozong memiliki kepentingan strategis untuk memperluas pengaruhnya ke timur laut Asia. Kesempatan ini pun segera dimanfaatkan oleh Silla dengan menjanjikan kesetiaan politik dan ekonomi bila dinasti Tang bersedia membantu melawan Beiji dan juga Goguryeo. Pada sekitar tahun 660 Masehi, koalisi kerajaan Silla dan juga dinasti Tang meluncurkan serangan besar ke wilayah Beiji. Dari pihak dinasti Tang, jenderal terkenal bernama Su Dingfang memimpin sekitar 130.000 pasukan yang melintasi Laut Kuning dan mendarat di pantai barat semenanjung Korea. Sementara dari pihak Silla, Raja Muyeo mengerahkan sekitar 50.000 pasukan yang dipimpin oleh Kim Yusin, salah satu jenderal paling legendaris dalam sejarah Korea. Beiji, meski mencoba melakukan perlawanan, tidak memiliki kekuatan yang seimbang. Pertempuran besar pun terjadi di Hwangsanbeol, di mana jenderal Beiji, yakni Gie Baek, memimpin sekitar 5.000 pasukan menghadapi tentara Silla yang jauh lebih besar. Pertempuran ini pun dikenang sebagai salah satu episode heroik dalam sejarah Beiji, yakni ketika Gie Baek berusaha untuk berjuang hingga akhir meskipun kalah jumlah. Namun keberanian dari Gie Baek tidak mampu menahan gelombang serangan gabungan antara dinasti Silla dan juga Tang. Setelah kekalahan di Hwangsanbeol, ibu kota Beiji yakni Sabi pada akhirnya jatuh ke tangan koalisi Silla dan dinasti Tang. Raja Uija bersama keluarganya pun ditangkap dan akhirnya mereka dibawa ke dinasti Tang sebagai tawanan politik. Dengan jatuhnya Beiji, salah satu dari 3 kerajaan besar pun lenyap dari peta semenanjung Korea, namun sisa pasukan Beiji tidak langsung menyerah begitu saja. Beberapa bangsawan dan loyalis tempat mencoba membangun kembali kerajaan dalam bentuk perlawanan lokal. Gerakan ini pun dikenal dengan istilah Revival Movement of Beiji. Salah satu tokoh pentingnya adalah Boksin, seorang bangsawan yang mengorganisir kembali pasukan di wilayah pedalaman. Ia meminta bantuan Jepang yang memiliki hubungan erat dengan Beiji, baik secara budaya maupun politik. Jepang pun pada akhirnya mengirimkan pasukan untuk membantu sisa-sisa loyalis Beiji, dan konflik ini pun memuncak pada pertempuran Baekgang pada sekitar tahun 663. Dalam pertempuran tersebut, armada Jepang bersama pasukan Beiji yang tersisa berusaha untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai dari Silla dan Tang. Namun kekuatan laut dinasti Tang jauh lebih dominan dan mengakibatkan armada Jepang hancur total serta menjadi salah satu kekalahan paling besar dalam sejarah militer Jepang kuno. Dengan kegagalan ini, perlawanan Beiji benar-benar runtuh dan tak pernah bisa bangkit kembali. Bekas wilayah Beiji pun kemudian dibagi oleh Silla dan Tang, meskipun pada akhirnya Silla yang mampu mengonsolidasikan kendali atas wilayah tersebut. Dengan jatuhnya Beiji, perhatian pun beralih ke Goguryeo, kerajaan terbesar secara teritorial yang menguasai sebagian besar Manchuria dan utara semenanjung Korea. Goguryeo sendiri memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap Tiongkok, termasuk keberhasilannya ketika melawan dinasti Sui. Namun, pada sekitar abad ke-7 Masehi, kerajaan ini menghadapi krisis internal yang sangat parah.
Raja Yeongyu dibunuh pada sekitar tahun 642 Masehi dalam sebuah kudeta militer yang diprakarsai oleh Yeon Gae-somon, seorang jenderal yang kemudian menjadi diktator militer de facto. Meskipun Yeon berhasil mempertahankan kekuatan militer Goguryeo, pemerintahannya penuh dengan konflik internal antara keluarga kerajaan dan para elit bangsawan. Dinasti Tang yang sebelumnya gagal menaklukkan Goguryeo di bawah Kaisar Taizong kembali berusaha di bawah Kaisar Gaozong. Kali ini, dinasti Tang tidak bergerak sendiri. Mereka membangun aliansi erat dengan Silla yang sudah membuktikan efektivitasnya dalam kampanye melawan Baekje. Serangan besar ke Goguryeo dimulai pada dekade 660-an, namun kematian Yeon Gae-somon pada tahun 666 menciptakan kekacauan politik yang sangat melemahkan kerajaan. 3 putranya terlibat dalam perebutan kekuasaan, bahkan salah satunya mencari perlindungan ke dinasti Tang dan memberikan informasi strategis tentang kelemahan internal Goguryeo. Koalisi dinasti Tang dan Silla pun segera memanfaatkan situasi ini dan pada tahun 668 serangan besar pun diluncurkan. Pasukan dinasti Tang yang dipimpin oleh Jenderal Li Siji dan Xue Renggui bersama tentara Silla di bawah Kim Yusin menekan Goguryeo dari berbagai arah. Dan pada akhirnya ibu kota Goguryeo yakni Pyongyang pun jatuh. Raja Bojang ditangkap dan dengan itu kerajaan Goguryeo pun resmi berakhir. Setelah Baekje dan Goguryeo runtuh, wilayah semenanjung Korea pun pada akhirnya terbagi dalam kendali dinasti Tang dan juga kerajaan Silla. Dinasti Tang berusaha untuk membentuk koloni administrasi langsung di bekas wilayah Baekje dan juga Goguryeo dengan mendirikan protektorat umum yang berbasis di Pyongyang. Tujuannya jelas, yakni menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari struktur kekaisaran dinasti Tang. Namun ambisi dinasti Tang ini bertabrakan dengan kepentingan kerajaan Silla. Aliansi antara Silla dan Tang pun yang sebelumnya erat mulai retak karena kepentingan masing-masing kerajaan. Kerajaan Silla di bawah Raja Munmu menolak dominasi penuh dinasti Tang yang mengakibatkan perlawanan demi perlawanan pun muncul serta memicu konflik baru yang tak terelakkan antara kerajaan Silla dan juga dinasti Tang. Perang pun terjadi antara kerajaan Silla dan dinasti Tang yang berlangsung dari tahun 670 hingga tahun 676 Masehi. Meskipun dinasti Tang merupakan kekaisaran besar dengan sumber daya yang melimpah, mereka menghadapi kesulitan logistik dalam mempertahankan pasukan di wilayah semenanjung yang jauh dari pusat kekuasaan mereka. Sementara kerajaan Silla dapat memanfaatkan keunggulan geografis serta dukungan rakyat lokal untuk melancarkan perlawanan. Jenderal Kim Yusin kembali memainkan peranan penting dengan memimpin pasukan Silla melawan kekuatan Tang. Pertempuran besar terjadi di berbagai lokasi dan pada akhirnya pasukan Silla berhasil memukul mundur kekuatan dinasti Tang keluar dari wilayah semenanjung Korea. Pada sekitar tahun 676, kerajaan Silla berhasil menguasai bekas wilayah Baekje dan sebagian besar bekas wilayah Goguryeo, meskipun wilayah utara Manchuria tetap berada di luar jangkauan mereka dan dihuni oleh sisa-sisa penduduk Goguryeo yang kemudian membentuk kerajaan baru, yakni Kerajaan Balhae. Dengan keberhasilan mengusir dinasti Tang, kerajaan Silla berhasil menjadi satu-satunya kekuatan besar yang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah semenanjung Korea. Periode ini pun lantas dikenal sebagai Silla yang bersatu atau Unified Silla dan menjadi penanda berakhirnya periode 3 kerajaan Korea.